Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandria Greska dari Fakultas Teknologi Industri jurusan Informatika dengan NIM 2152324 angkatan 21. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah untuk memenuhi tugas PKD 2 saya. Ceramah saya berjudul Membangun Sikap Sopan Santun sebagai Pondasi Kebesaran Bangsa. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks ini, maraknya perubahan dan tantangan memerlukan landasan yang kuat untuk membangun kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, mari kita telaah bersama mengenai pentingnya membina sikap sopan santun sebagai pondasi kebesaran bangsa. Sikap sopan santun dalam Islam bukan sekedar aturan atau norma yang bersifat kosmetik, melainkan merupakan landasan utama yang ditanamkan oleh agama Islam untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 53 menyiratkan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang lembut dan menjauhkan dari konflik sebagai upaya untuk menghindari pengaruh setan yang senantiasa berusaha menciptakan permusuhan di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dalam memberikan petunjuk melalui Al-Quran tidak hanya menekankan pada aspek ritual ibadah semata, tetapi juga memberikan pedoman dalam berinteraksi dengan sesama. Pesan lembut dalam berkomunikasi seperti yang diajarkan dalam ayat tersebut tidak hanya menciptakan kedamaian di antara individu, tetapi juga mencerminkan kearifan Allah dalam memberikan petunjuk yang tidak hanya bersifat keagamaan, melainkan juga bersifat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang peranan besar dalam menyampaikan ajaran Islam secara nyata dan mendemonstrasikan bagaimana seharusnya manusia berakhlak mulia. Beliau diutus bukan hanya sebagai pemberi wahyu, tetapi juga sebagai contoh hidup yang patut diikuti. Hadis-hadis yang merincikan perilaku dan etika Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menjaga sopan santun dalam setiap aspek kehidupan. Pembentukan karakter yang santun dan berakhlak mulia sebagaimana yang ditekankan dalam ajaran Islam bukanlah proses sekali jalan atau sekedar formalitas. Ia melibatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperbaiki diri, mengendalikan emosi, dan bertindak dengan kehati-hatian dalam setiap situasi. Sopan santun dalam Islam melibatkan 3 dimensi utama, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia, dan hubungan dengan diri sendiri. Dalam konteks hubungan dengan Allah, sopan santun tercermin dalam ketaatan kepada pemerintahnya, menjalankan ibadah dalam penuh rasa khusyuk, dan menghormati segala ketentuannya. Dalam hubungan dengan sesama manusia, sopan santun termanifestasi dalam sikap adil, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Sedangkan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, sopan santun mencakup aspek kehati-hatian, introspeksi diri, dan kesediaan untuk terus belajar dan berkembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun dalam Islam bukan hanya norma yang diikuti, tetapi merupakan nilai-nilai yang mendasari setiap tindakan dan interaksi manusia. Melalui sikap sopan santun umat Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang beradab, damai, dan penuh kasih sayang, sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebersamaan dan harmoni.
Manfaat sikap sopan santun tidak hanya terbatas pada aspek interaksi sosial semata, melainkan juga memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan diri, hubungan antar individu, dan citra diri di mata masyarakat. Mari kita telah lebih rinci beberapa manfaat utama dari sikap sopan santun. Yang pertama ada membangun hubungan yang harmonis. Sikap sopan santun menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Ketika setiap individu mampu berkomunikasi dengan lembut, penuh penghargaan, dan senantiasa mengedepankan empati, hubungan antar individu akan terjalin dengan baik. Lingkungan yang dihasilkan pun menjadi kondusif untuk pertumbuhan bersama, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Pentingnya harmoni ini tidak hanya terbatas pada lingkup pribadi, tetapi juga berdampak positif pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Masyarakat yang dihiasi oleh sikap sopan santun cenderung lebih solid dan mampu mengatasi perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif. Yang kedua, menunjukkan kematangan budi pekerti. Kematangan budi pekerti menjadi cerminan dari kesadaran diri yang tinggi. Sikap sopan santun memperlibatkan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya, memberikan respon yang bijaksana, dan bertindak dengan kesadaran penuh terhadap nilai-nilai moral yang dianut. Dengan demikian, individu yang memiliki kematangan budi pekerti cenderung lebih mudah beradaptasi dengan berbagai situasi, menjaga ketenangan di tengah konflik, dan memberikan kontribusi positif pada lingkungannya. 3. Membangun reputasi yang baik. Sikap sopan santun bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga menjadi modal berharga untuk membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun akan lebih mudah diterima dan dihormati oleh sekitarnya. Reputasi yang baik ini menciptakan peluang-peluang positif, baik dalam karir profesional maupun kehidupan sosial. Reputasi positif juga berperan penting dalam membentuk perspektif orang terhadap karakter seseorang. Oleh karena itu, menjaga sikap sopan santun bukan hanya sebagai bentuk kebaikan diri sendiri, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meraih keberhasilan dan penghargaan dari lingkungan sekitar. Berikutnya, mendukung pembangun karakter positif. Sopan santun tidak hanya menjadi lapisan kosmetik yang bersifat sementara, melainkan membentuk karakter positif yang menancap kuat dalam diri seseorang. Dengan mempraktikkan sopan santun, seseorang secara otomatis terlibat dalam proses pengasahan karakter yang mencakup aspek-aspek seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Proses pembangunan karakter ini juga melibatkan kesediaan untuk terus belajar dan berkembang. Seseorang yang memiliki sikap sopan santun tidak hanya puas dengan pencapaian dirinya saat ini, tetapi senantiasa mencari peluang untuk meningkatkan diri dan memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari sikap sopan santun meluas dari tingkat personal hingga skala sosial yang lebih besar. Menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan beradab. Implementasi sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kesadaran dan komitmen yang kontinu untuk membangun interaksi yang positif dan memberikan dampak baik pada lingkungan sekitar. Dalam upaya menerapkan nilai-nilai sopan santun, beberapa aspek dapat dijelaskan secara lebih rinci. Kemudian, menjaga etika dalam berinteraksi sosial. Etika dalam berinteraksi sosial adalah landasan bagi sikap sopan santun dalam dunia nyata maupun maya. Menghormati privasi orang lain, menghindari gosip yang tidak konstruktif, dan menghargai perbedaan pendapat adalah bukti konkret dari implementasi nilai-nilai sopan santun. Lingkungan sosial yang penuh etika menciptakan rasa aman dan saling percaya, menjadikan interaksi lebih bermakna dan positif. Dalam keseluruhan, implementasi sikap sopan santun bukanlah tindakan sporadis, melainkan suatu gaya hidup yang mengakar dalam nilai-nilai keberadaan. Melalui berbicara dengan bahasa yang lembut, menjaga sikap tubuh positif, mempraktikkan kepedulian terhadap orang lain, dan menjaga etika dalam interaksi sosial, seseorang dapat berperan aktif dalam membentuk lingkungan yang harmonis dan berdaya. Dengan menerapkan nilai-nilai sopan santun ini secara konsisten, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk ditinggali bersama. Sekian ceramah dari saya. Jika ada salah, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.